two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan melalui video ini hasil dari makalah yang sudah kami buat dengan judul konsep dasar penganggaran untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan sektor anggaran publik. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Safna Meliani, Andi Kurniawan, Ain Sundari, dan Raden Andre. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan anggaran, apa yang dimaksud dengan penganggaran, serta jenis, karakteristik, dan fungsi dari anggaran. Yang pertama, itu ada pengertian dari anggaran. Pengertian dari anggaran menurut KBBI itu berarti perkiraan, perhitungan, aturan, atau taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Anggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat secara terinci dan terkoordinasi mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran keuangan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kebanyakannya itu dalam jangka waktu 1 tahun, digunakan sebagai sarana untuk takaran perusahaan dalam melakukan rencana kerjanya di waktu yang akan datang. Ada juga pendapat menurut para ahli. Menurut Munandar tahun 2001, ia menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan keuangan yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu di waktu yang akan datang. Menyenggol soal perencanaan itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada perencanaan jangka panjang atau long term planning. Biasanya perencanaan jangka panjang ini bisa sampai jangka waktu 25 tahun ke depan. Jadi dalam perencanaan jangka panjang ini, organisasi ataupun perusahaan akan merencanakan arah perusahaan ini mau dibawa kemana, serta bagaimana nih strategi kedepannya suatu perusahaan ini untuk berjalan. Yang kedua itu ada perencanaan jangka menengah atau medium term planning. Biasanya jangka waktunya itu 5-10 tahun. Dalam perencanaan ini, organisasi ataupun perusahaan akan merencanakan program-program kerja apa aja yang akan mereka lakukan untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Biasanya pada merencanakan program ini biasanya disebut dengan perencanaan program atau programming. Yang terakhir itu ada perencanaan jangka pendek atau short term planning. Nah, perencanaan jangka pendek ini itu jangka waktunya biasanya sampai 1 tahun aja. Dalam perencanaan jangka pendek ini biasanya organisasi ataupun perusahaan akan membahas rencana-rencana keuangan untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan perencanaan keuangan atau penganggaran atau budgeting. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Andi Irawan, saya akan menjelaskan tentang yang B, pengertian penganggaran. Penganggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti proses mengikhtisarkan perencanaan pengeluaran dan penerimaan keuangan selama jangka waktu tertentu. Kegiatan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sasaran usaha dalam jangka waktu tertentu. Menurut Supriyanto 2002, penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Kegiatan penyusun suatu anggaran itulah yang dinamakan tentang penganggaran. Oke, baiklah. Ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari sebuah anggaran. Di sini terdapat 4 karakteristik. Di sini yang pertama yaitu rencana anggaran memuat serangkaian rencana keuangan yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Yang kedua, meliputi seluruh kegiatan organisasi. Anggaran memuat seluruh rencana. Jadi anggaran ini memuat seluruh rencana dalam suatu organisasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, biasanya suatu anggaran ini itu dinyatakan dalam bentuk angka dan satuannya itu berupa uang. Itulah anggaran. Yang ketiga,
jangka waktu tertentu yang akan datang. Anggaran memuat rencana yang datangnya itu atau diperkira itu di waktu yang akan datang atau waktu yang tertentu. Oke, itulah penjelasan tentang karakteristik anggaran. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ain Sundari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Raden Andre, yaitu tentang jenis anggaran. Jenis anggaran dapat dikelompokkan antara lain. Yang pertama, menurut dasar penyusunan anggaran. A. Anggaran tetap, anggaran yang dibuat untuk suatu tingkat satu kegiatan semua jangka waktu tertentu. B. Anggaran variabel, anggaran yang dibuat berdasarkan pada kegiatan tingkat kegiatan. 2. Menurut penyusunan. 2. Anggaran periodik, yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, umumnya 1 tahun, yang disusun setiap akhir pada periode anggaran. B. Anggaran kontinu, yaitu anggaran yang dibuat untuk memperbaiki anggaran yang telah dibuat. Yang ketiga, menurut jangka waktu. A. Anggaran jangka pendek, yaitu anggaran jangka waktu yang paling lama setahun. B. Anggaran jangka panjang, yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang keempat, menurut bidangnya. A. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan laba rugi. B. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun neraca. 5. Menurut kemampuan di dalam penyusunan anggaran. A. Anggaran komprehensif merupakan tingkatan dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. B. Anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun secara tidak lengkap. 6. Menurut fungsinya. A. Anggaran operasi adalah anggaran yang dibuat bagi tujuan tertentu, tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. B. Anggaran kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan dengan organisasi, misalnya nilai untuk biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas yang melampaui batas. Kemudian fungsi anggaran. Yang pertama adalah sebagai alat pengendalian. Anggaran ini berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran. Yang kedua, sebagai alat koordinasi. Anggaran ini berfungsi untuk mengkoordinasi antar bagian dalam perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat penuaian kerja. Anggaran ini berkomunikasi dari pihak eksklusif sebagai pengguna anggaran kepada perusahaan pemberi wewenang. Dan yang terakhir ialah sebagai alat motivasi. Anggaran ini berfungsi sebagai anggaran sektor publik yang dapat memotivasi pihak eksklusif berserta saat bekerja secara ekonomis. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Andi Irawan. Saya Andi Irawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Yang terakhir adalah D. Variabel anggaran efektif. Terdapat beberapa variabel anggaran efektif. Antara lain, yang pertama adalah penghargaan, merupakan inisiatif yang diberikan kepada pegawai baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua adalah perilaku pemimpin, merupakan keterlibatan langsung pemimpin dalam menjalankan tugas. Yang ketiga adalah perilaku rekan kerja, merupakan perilaku rekan kerja yang mempengaruhi individu. Yang keempat adalah komitmen organisasi, merupakan kesepakatan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima adalah Cheng Evenci atau CE, merupakan keyakinan seorang tentang kemampuan untuk berubah dan menyesuaikan dengan tentunya tuntunan perubahan. Dan yang keenam adalah orientasi kerja tim, merupakan orientasi kolektif dalam mencapai tujuan. Individu yang mempunyai otoritas kerja tim tinggi lebih mempunyai komitmen program yang lebih tinggi. Yang ketujuh adalah komitmen program, merupakan komitmen pegawai dalam menjalankan program organisasi. Dan yang kedelapan adalah
Degree of Participation Congress tingkat merupakan keselarasan partisipasi merupakan keterlibatan pegawai dalam proses penyusun anggaran. Yang kesembilan adalah JRT merupakan tekanan pekerja individu yang berkomitmen terhadap program organisasi akan memahami apa yang diinginkan organisasi atas dirinya dan kejelasan tugas tersebut akan mempengaruhi tekanan pekerjaannya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sebagai suatu organisasi ataupun perusahaan yang didirikan dengan tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, maka diperlukan juga upaya-upaya untuk mencapai tujuan tersebut, seperti dalam bentuk pengawasan dan perencanaan dalam bentuk anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat secara terperinci dan terkoordinasi mengenai perakiraan penerimaan dan pengeluaran keuangan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kualitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kualitatif lainnya. Kegiatan penyusunan anggaran inilah yang biasanya disebut dengan penganggaran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak kami sengaja. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.